Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Aulia Fatahila dan teman saya Meika Ananda. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Ma'rifah Al-Mabda. Jadi Ma'rifah Al-Mabda ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tauhid zat, yang ketiga tauhid asma, yang keempat tauhid sifat, dan yang terakhir tauhid af'al. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa dalam dunia materi terdapat tanda-tanda yang dapat membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka materi kegaiban dan sifat-sifat keagungannya. Semesta raya yang sedemikian luas ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran mengajak manusia untuk menyelidikinya, mengungkap kebenaran atas keajaiban dan rahasianya, serta memerintahkan manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah untuk kesejahteraan hidup para hambanya. Selanjutnya, Tauhid Zat. Tauhid Zat adalah penegasan bahwa Allah itu Esa. Tidak ada seorang pun yang sepadan atau sebanding dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Dia adalah makhluk yang lebih rendah tingkat kesempurnaannya dibanding dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan semua itu tidak layak diperbandingkan dengannya. Dalam firman Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan tidak ada pula seseorang pun yang setara dengannya. Keesaan dalam zat mengandung makna bahwa zat Allah itu sangat unik, yang tidak dapat menerima lakrib atau susunan, yakni mustahil zat Allah itu tersusun dari unsur-unsur dalil akli atau argumentasi rasional yang dapat dikedepankan untuk menjelaskan bahwa zat Allah itu tersusun. Selanjutnya masuk ke Tauhid Asma. Tauhid asma ialah percaya dan meyakini dengan segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara ijtihad dan tafsir, menurut apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia. Wajib kita beriktikad bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu adalah Qadim. Allah Subhanahu wa taala adalah Taufiyah, yaitu berpunca daripada Al-Quran dan Al-Hadis serta bukan hasil dari ijtihad atau berian nama manusia. Menurut para ulama, apabila nama-nama Allah itu datangnya meskipun ia seolah-olah memberi waham. Baik, selanjutnya tauhid sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengisaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama dan sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Tauhid sifat adalah menyalini bahwa sifat-sifat yang ada pada Allah seperti ilmu, kuasa, hidup, dan sebagainya yang merupakan hakikat zatnya. Bahkan sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk yang masing-masing sendiri dan terpisah dari lainnya. Hanya saja untuk menyelami hakikatnya, satunya zat dan sifat ini memerlukan argumentasi alasan-alasan rasional. Dalam tauhid sifat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tauhid sifat dan asma menurut kaum salaf, 2. Tauhid sifat dan asma menurut ahli sunnah. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma dan sifat, yaitu 1. Menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya. 2. Tidak melampaui batas dengan menamai atau mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Tidak menyerupai nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. 4. Tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk adanya sifat-sifat Allah. 5. Beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan asma dan sifatnya. Kemudian masuk di tauhid af'al. Tauhid af'al adalah percaya bahwa Allah sajalah yang berperan secara hakiki di alam raya ini, atau tidak ada yang bisa berperan di alam wujud kecuali Allah. Tauhid ini tidak berarti mengingkari hukum kausalitas, tetapi meyakini bahwa peran sebab-sebab natural itu juga kehendak Allah, dan Allah lah yang memberi kemampuan membakar kepada api, kemampuan menyinari kepada matahari, dan kemampuan menghidupkan kepada air. Keesaan dalam perbuatan tauhid al-af'al mengandung makna bahwasannya perbuatan Allah itu adalah unik, tidak ada yang setara dengan yang lainnya, dan tidak ada yang mampu yang bisa menirunya.
Baik, kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya kita bisa mengetahui dan mengambil kesimpulan dari materi di atas bahwa dalam mengenal Allah, kita dituntut menjadi seseorang yang beramal dan berakal soleh. Dan saran, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, penulis sangat berharap tanggapan berupa kritikan dan masukan yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.